Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya, Stefania Wilfrida Novianti Oke, NIM 16118011. Saya mahasiswa semester 6, program studi Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinar X. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Ada 4 materi yang nanti saya jelaskan tentang yang berkaitan dengan sinar X. Yang pertama, sejarah penemuan sinar X. Yang kedua, jenis sinar X. Yang ketiga, proses terbentuknya masing-masing sinar X. Yang keempat, kegunaan sinar X. Yang pertama, A. Sejarah penemuan sinar X. Sejarah penemuan sinar X oleh Wilhelm Conrad Roentgen 1845 sampai 1923. Wilhelm Conrad Roentgen, si penemu sinar X, dilahirkan tahun 1845 di kota Lenlep, Jerman. Dia peroleh gelar doktor tahun 1869 dari Universitas Zurich. Selama 19 tahun sesudah itu, Roentgen bekerja di universitas dan lambat laun peroleh reputasi seorang ilmuwan yang jempol. Tahun 1888, beliau diangkat jadi mahaguru bidang fisika dan direktur lembaga fisika Universitas Würzburg. Disitulah tahun 1895 Roentgen membuat penemuan yang membuat namanya kesohor. Tanggal 8 November 1895, Roentgen membuat percobaan dengan sinar katode. Sinar katode terdiri dari arus elektron. Arus diprodusir dengan menggunakan voltase tinggi antara elektrod yang ditempatkan pada masing-masing tabung gelas, yang udaranya hampir dikosongkan seluruhnya. Sinar katode sendiri tidak khusus merembes dan sesudah di stop oleh beberapa sentimeter udara. Pada peristiwa ini, Roentgen sudah sepenuhnya menutup tabung sinar katode dengan kertas hitam tebal, sehingga biarpun sinar listrik dinyalakan, tak ada celah yang bisa terlihat dari tabung. Tetapi, tak kala Roentgen menyalakan arus listrik di dalam tabung sinar katode, dia terperanjat melihat bahwa cahaya mulai memijar pada layar yang terletak dekat bangku seperti distimulir oleh sinar lampu. Beliau padamkan tabung dan layar yang terbungkus oleh barium platinocyanide yang cahaya berhenti memijar. Karena tabung sinar katode sepenuhnya tertutup, Roentgen segera sadar bahwa sesuatu bentuk radiasi yang tak kelihatan mesti datang dari tabung ketika cahaya listrik dinyalakan. Karena ini merupakan hal yang misterius, beliau sebut radiasi yang tampak itu sinar X.
Adapun X merupakan lambang matematik biasa untuk sesuatu yang tidak diketahui. Tergiur oleh penemuannya yang kebetulan itu, Röntgen menyisihkan penyelidikan lain dan pusatkan perhatian terhadap penelaahan hal yang ilmiah yang terkandung dalam sinar X. Sesudah beberapa minggu kerja keras, beliau menemukan bukti-bukti seperti ini. Yang pertama, sinar X bisa membuat sinar berbagai benda kimia selain barium platino cyanide. Yang kedua, sinar X dapat merobos melalui berbagai benda yang tak tembus cahaya bias. Khusus Röntgen menemukan bahwa sinar X dapat menembus langsung dagingnya tetapi berhenti pada tulangnya. Dengan jalan meletakkan tangannya antara tabung sinar katode dan layar yang bersinar, Röntgen dapat melihat di layar bayangan dari tulang tangannya. Yang ketiga, sinar X berjalan menurut garis lurus, tidak seperti partikel bermuatan listrik. Sinar X tidak terbelokkan oleh bidang magnet. Secara umum, sinar X bekerja bila mana energi tinggi elektron mengenai sasaran. Sinar X itu sendiri tidak mengandung elektron, tetapi gelombang elektron magnetik. Oleh karena itu, pada dasarnya dia serupa dengan radiasi yang dapat terlihat mata, yaitu gelombang cahaya, kecuali panjang gelombang sinar X jauh lebih pendek. B. Jenis sinar X. Yang pertama, sinar X radiografi. Sinar X radiografi ada beberapa macam, yaitu radiografi umum, foto dada, panggul tangan, kaki, radiografi gigi, foto gigi panoramik, dan radiografi mamografi. Sinar yang kedua, sinar X fluoroskopi. Sinar X fluoroskopi ada beberapa macam sesuai penggunaannya untuk pemeriksaan usus atau untuk mendapatkan gambaran aliran darah di pembuluh darah. Fluoroskopi juga dapat digunakan untuk memandu prosedur perawatan seperti drainase ginjal yang terhambat, nefrostomi, atau pelebaran arteri yang menyempit, dan angioplasti. Yang ketiga, CT scan. CT scan adalah sinar X dengan teknologi canggih. Pasien diminta tidur terlentang pada sebuah meja panjang, kemudian meja bergerak melewati lubang melingkar yang di dalamnya ada tabung sinar X dan detektor. Pasien sinar X secara memutar dipindai dalam bentuk irisan atau selice, sehingga terbentuk gambar struktur anatomi tubuh yang dipindai dalam tampil di layar TV monitor dan menghasilkan gambar 3 dimensi. C.
proses terbentuknya masing-masing sinar X. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Kawat filamen yang dipanaskan besar dari 20.000 Celcius trafofilament dapat membangkitkan awan-awan elektron. Awan elektron tersebut menggerus target pada saat diberikan beda potensial yang tinggi. Pada saat awan elektron menjurus target, maka timbul energi panas dengan kisaran 99% dan sinar sebanyak 1%. Pelindung atau perisai timah akan mencegah keluarnya sinar X, sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela. Panas yang tinggi pada target atau sasaran akibat benturan elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Mari kita sama-sama perhatikan gambar proses terbentuknya sinar X. D. Kegunaan sinar X. Yang pertama, kegunaan sinar X di bidang kesehatan. Sinar X keras dapat dimanfaatkan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Dalam dunia medis, sering kita dengar dengan sebutan radiologi. Sinar X lembut dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan foto yang kita kenal sebagai radiograf, di mana kita dapat melihat organ dalam kita seperti tulang dan paru-paru. Yang kedua, kegunaan sinar X di bidang industri. Mengetahui kecacatan dalam struktur atau bagian dalam mesin. Memeriksa retakan-retakan struktur plastik dan getah. Memperbaiki rekahan dalam pipa logam, dinding konkrit, dan tekanan tinggi. Kegunaan lainnya di lapangan kapal terbang, sinar X berguna untuk memeriksa barang atau bag penumpang. Sinar X juga digunakan untuk mengesahkan pada suatu lukisan atau objek seni purba benar atau tiruan. Sekian materi sinar X yang sudah saya jelaskan. Kegunaan sinar X, proses terbentuknya sinar X, jenis sinar X, dan sejarah penemuan sinar X. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila
terjadi kesalahan